Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah baik. Baik. Mana suasana di tempat tinggal ibu-ibu semua? Apa hujan? Hujan. Mendung aja. Ini hujan. Ya. Mendung, Pak. Mudah-mudahan jaringan kita aman karena biasanya kalau hujan nanti jaringannya agak itu ya, takut kepleset jadi dia pelan-pelan. Ya, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala hari ini dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Lanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang untuk mengeluarkan umat manusia menuju alam yang terang benderang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kita lebih lanjut memasuki bagian berikutnya dari pelajaran kita, yang insya Allah hari ini kita akan masuk ke bagian latihan. Ya, bagian latihan dari pelajaran kita, ya, pelajaran kita yang ke-17 akan kita latih untuk penguasaan mufrodatnya. Untuk itu mari kita awali kajian kita pada hari ini dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ibu-ibu sekalian, izinkan kami untuk menampilkan materi yang akan kita kaji pada hari ini, yaitu tamrinat. Tamrinat, latihan yang untuk tahap awal, latihan kita berfokus pada penguasaan mufrodat. Ya, penguasaan mufrodat. Dengan cara apa kita memperkuat mufrodat yang kita miliki? Berikut ini akan disajikan di sebelah kanan ada beberapa kalimat rumpang, kalimat yang ada bolongnya, kalimat yang belum lengkap. Tugas kita adalah untuk menemukan, memilih kata yang cocok untuk melengkapi kalimat-kalimat yang ada bagian yang belum lengkap tersebut. Apa saja pilihan kita, ibu-ibu sekalian? Mari kita lihat di sebelah kiri layar kita. Di sebelah kiri layar kita, kita punya beberapa pilihan. Ya, sambil ibu-ibu sekalian, para peserta, baik yang langsung maupun yang menyusul nanti belajarnya, sambil mengingat-ingat kata tersebut, ingat juga bentuknya, ingat juga ya 3 huruf dasar jika memungkinkan, dan ingat juga aspek-aspek lain yang dianggap perlu, sehingga nanti akan memudahkan kita di dalam membuat pilihan yang terbaik, pilihan yang paling cocok untuk setiap kalimat. Yang pertama, kita punya pilihan apa, ibu-ibu sekalian? Ya ba'athu. Kemudian berikutnya afdalu. Ya, diingat-ingat ya maknanya. Kemudian berikutnya
Yarfa'u. Yang ketiga, yarfa'u. Kemudian yang keempat, Ada. Ini adalah kata kunci. Kata kunci dari pelajaran kita yang ke-17 ini. Kata kunci, tapi ingat ya, makna akan menjadi lengkap kalau kita juga memahami bentuknya. Kemudian yang terakhir ada kata apa? Fadlun. Baik, itu dia ada kata fadlun. Setelah kita mengingat, ya mudah-mudahan teringat semua. Kalau tidak, nanti kita bahas ya. Nanti kita lihat, kita pakai saja dulu. Sesuai dengan kemampuan, daya ingat, daya tingkat pemahaman yang kita miliki. Yang pertama, pilihannya ada yang akan kita pilih ya. Untuk ya, ada 5 kata tersebut. Itu akan kita pilih untuk mengisi. Ya, kalimat yang pertama apa, Ibu-ibu yang tertulis? Ilmu minal mali. Yang pertama, kalimat yang kedua? Yu'tihi may yasha. Oke, berikutnya yang ketiga. Ya, baik. Bi anna lahumul jannah. Usahakan untuk memahami semaksimal mungkin dari satu kalimat, kemudian lebih terbatas lagi per potong, lebih terbatas lagi per kata. Gitu. Kemudian yang terakhir, Allahu Allah jami'an nas min kuburihim. Baik, ibu-ibu sekalian, ini kita ada ya. Nah, sekarang kita caranya adalah ya, kita ini karena di sebelah kirinya ada 5 ya, ada 5 pilihan, itu cocok masing-masing mendapatkan satu pilihan, lalu nanti pilihan tersebut ditentukan ini cocoknya untuk nomor sekian gitu ya, ini cocoknya untuk nomor sekian. Nah, baik, siapa? Ini pilihan yang pertama, yab'atsu. Siapa yang mau ambil yab'atsu? Saya Ustaz. Pak. Ya, Bu Mimi ya. Yang pertama yab'atsu dipilih oleh Bu Mimi. Yang kedua, afdolu. Siapa yang akan? Ya, siapa mau memilih? Saya, Pak. Bu Susi. Oke, silakan. Yang kedua Bu Susi. Yang ketiga siapa? Saya boleh, Pak. Ya, Bu Sri Lestari. Silakan. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Saya, Pak. Ya, Bu Mute. Berarti terakhir ini dapat sisa nih. Bukanlah berarti pilihannya ya satu tersisa. Fadlun. Oke, baik. Sekarang mari kita lihat. Kita mulai dari yang tadi. Yang pertama ada Bu Mimi. Yab'atsu cocoknya kita taruh di nomor keberapa? Nomor 1. Nomor 1. Baik. Oke. Yab'atsu ditaruh di nomor 1. Berikutnya. Yang nomor 2, afdolu. Cocoknya ditaruh di mana? Silakan. Nomor 1. Saya tadi dapat. Di nomor 1, Pak. Ya, nomor 1. Ini satu hati ini. Tadi saya nomor berapa, Pak? Lupa deh. Nomor 1. Saya kira nomor 4 deh, lupa. Maaf, Ibu Pak. tadi yang pertama, Bu. Ibu ya, tadi salah. Nomor 2 jadi saya berarti. Ibu tadi nomor 1, Bu, dapatnya. Ya, saya pikir tadi nomor 4 pikiran saya. Soalnya Ibu Bapak nanyanya ya wab asu itu nomor 1 yang sebelah kiri, saya kira yang isinya wab asu gitu. Betul, Ibu dapatnya nomor 1 sebelah kiri. Kan ada 5 ya. Oh, ada yab'atsu, ada afdolu, ada yarfa'u.
ada wa'ada, dan ada fadlun. Berarti pertanyaan nomor 4, Pak ya? Nah, gimana mau diubah, Ibu? Berarti pertanyaannya nomor 4 gitu, Pak, saya. Nomor 1 dipasangkan dengan nomor 4. Nomor 4, baik. Ya, kita ubah nomor 4. Nomor terakhir berarti ya. Sedangkan nomor 2 tadi Bu Susi ke nomor 1 ya. Iya, Pak. Oke, bagus. Nomor 1. Sekarang nomor 3, silahkan Bu Sri Lestari. Pilihan yang ketiga, cocoknya untuk nomor keberapa? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Tetot gitu ya. Tetot, nggak ada pilihannya. Berikutnya yang nomor 4, wa'ada, Bu Mute, cocoknya untuk nomor berapa? Nomor 3, Pak. Cocoknya ke nomor 3. Oke. Nah, terakhir sekarang. Gimana ini? Nomor 2. Yang nomor terakhir. Nomor 2, Pak. Nomor 2. Nggak ada pilihan. Oke. Baik. Itu dia. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Ini pilihan-pilihan yang ada kalau kita gabungkan dengan kalimat yang ada di sebelah kanan akan membentuk pemahaman seperti apa gitu ya. Nah, coba tadi karena Bu Sri Lestari ya, karena Bu Sri Lestari tidak mendapat bagian, jadi sebagai komentator ya Bu Sri Lestari. Untuk nomor 1 ya, kalimat yang pertama tadi pilihannya adalah afdolu ya, pilihan afdolu. Apa setuju itu? Setuju, Pak. Setuju. Apa maknanya jika demikian? Dulu itu utama, jadinya ilmu yang utama dari harta. Ilmu lebih utama dari ilmu lebih utama daripada harta. Ilmu lebih utama dari harta. Lebih utama dari harta. Baik. Dari mana ada indikasi arti lebihnya, Ibu? Dari afdalu, Pak. Ya, ada indikasi apa itu? Ada penanda apa yang bisa membantu kita bahwa di dalam ungkapan tersebut ada makna lebih? Ada kata hamzah. Hamzah. Ada hamzah. Iya. Bagaimana ilmunya hamzah? Lebih atau paling utama? Lebih atau paling. Iya. Yang Ibu pilih di sini lebih atau paling, Bu Sri? Paling utama kali. Iya, paling. Apa pertimbangannya yang dipilih paling bukan lebih, Bu? Paling utama. Jadi karena ilmu itu lebih diutamakan, Pak, daripada harta. Tadi Ibu milih lebih apa paling? Paling utama. Iya. Apa pertimbangannya memilih paling bukan lebih? Harusnya lebih. Kan saya hanya bilang lebih atau paling utama tadi. Ya itu pasti pakai atau. Ibu harus memilih. Ya, Ibu harus memilih berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dipilih mau pakai lebih atau mau pakai paling. Lebih. Yang mana saja Ibu pilih boleh. Mau mengatakan lebih utama boleh. Mau mengatakan paling utama boleh. Yang penting gitu. Apa alasan sehingga Ibu mau memilih lebih utama paling dari harta. Jadi pilihannya lebih atau paling, Ibu? Lebih. Apa pertimbangannya? Nggak ada hamzah dan apa ya?
Apa pertimbangannya lebih, Ibu? Tapi pertimbangannya adalah ada hamzah, Pak. Ya, baik. Nah, baik. Kita kembali ke empunya. Ya, ke empunya. Silakan. Yang empunya berarti Bu Susi. Silakan Bu Susi. Sebentar, Pak. Al ilmu afdolu minal mali, ilmu lebih utama daripada harta. Pertimbangannya menggunakan lebih utama karena ada perbandingan antara kata benda satu dan kata benda yang kedua, yaitu ilmu dan harta. Kemudian penanda dari lebih itu adalah hamzah di awal. Itu saja? Iya, Pak. Al ilmu. Baik. Ya udah, Pak. Ibu-ibu yang lain silakan. Apa ibu-ibu? Ada min, ya, Pak. Ada min. Ada mina. Oh iya, ada min. Menentukan lebih atau untuk menentukan paling. Penandanya apa? Hamzah diikuti min. Dengan min, ikuti min. Iya, baik. Ya, Bu Sri Lestari dan Bu Susi, pemahaman yang tadi sudah dimiliki, monggo dilengkapi ya. Monggo dilengkapi kalau di dalam kalimat ini ada min, nah itu mengarahkan kita ya itu kepada makna lebih. Nah, karena pada pelajaran kita sebelumnya kalau berpatokan pada hamzah ini pada bentuk 4 sifat ya bisa memiliki makna lebih, bisa memiliki makna paling, gitu ya. Nah, ini apa pertimbangannya? Kita menggunakan lebih kalau ada dua hal yang dibandingkan, seperti kata Bu Susi tadi. Apa yang dibandingkan di sini? Ada ilmu dan ada harta, gitu ya. Ada dua yang muncul. Kalau pakai paling berarti salah satunya saja yang muncul. Kemudian yang kedua, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman kita yang lain, yang memperkuat bahwa di sini lebih cocok dipahami dengan arti lebih utama, bukan paling utama adalah ada min. Oke. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Bisa saling menggenapi, saling mengingatkan. Kita lanjutkan berikutnya, nomor 2. Silakan tadi yang nomor 2. Yang punya pelengkap untuk nomor 2. Yang ini ya, yang pertanyaan yang nomor 2. Berarti yang jawaban Fadlun. Silakan. Hadza Fadlun minallahi yu'tihim mayyasha. Iya, baik. Apa maknanya? Ini adalah karunia dari Allah. Dia memberikan kepada orang yang dia kehendaki, kepada siapa yang dia kehendaki, atau kepada orang yang dia kehendaki. Kepada orang yang dia kehendaki aja. Oke, bagaimana Bu? Ini adalah karunia dari Allah. Dia memberikan kepada orang yang dia kehendaki. Oke, bagus. Mana ungkapan yang bermakna dia memberikan? Yu'tihi. Iya, bagus. Dalam pemahaman Ibu Kana, itu berapa kata itu? Yu'ti itu 2 kata ya? Iya. Kata yang pertama apa? Yu'ti. Kata yang kedua? Hi. Apa makna kata yang kedua? Dia memberikannya. Berarti kalau digabungkan yu'tihi akan membentuk makna seperti apa? Dia memberikannya. Dia memberikannya kepada yang dia kehendaki. Iya, bagus. Jadi ya tadi kan
belum Oh iya, muncul. nggak pakai dia, he-nya nggak Ya, pakai dia memberikan. mungkin karena kurang itu. Kenapa? Kalau dia memberikan kepada itu ya, itu bisa dipahami sesuai dengan konteks. Tapi kalau kita mengatakan lagi dia memberikannya, nah, nya apa? Yaitu apa tadi nya? Nya dia. Hi. Iya, maksudnya apa di situ nya itu? Karunia. Iya, bagus. Dia memberikan karunia tersebut kepada orang-orang yang dikehendaki. Kepada orang-orang. Baik, terima kasih Bu Siti Istikana. Sama, Pak. Kita lanjutkan berikutnya. Ini pertanyaan nomor 3. Siapa yang punya jawaban untuk pertanyaan nomor 3? Saya, Pak. Ya, silakan Bu Mute. Allahul mu'minina bi anna lahumul jannah. Allah telah berjanji kepada orang-orang mukmin sesungguhnya kepada mereka surga. Apa maksudnya? Sesungguhnya kepada mereka surga? Sesungguhnya kepada mereka surga itu untuk mereka surga, untuk orang-orang mukmin itu surga. Coba kira-kira pakai struktur bahasa Indonesia bi anna lahumul jannah. Kalau pakai struktur bahasa Indonesia subjek, predikat. Oh ya. Bagaimana jadinya? Kepada mereka sesungguhnya surga. Subjeknya mana? Bi anna lahumul jannah. Pokoknya apa? Pokoknya lahumul kan ya Pak. Coba gitu ya. Cara ngeceknya ini nih, cara ngeceknya. Tuh. Coba kalau lahum artinya apa? Lahum itu kepada atau untuk mereka. Nah, coba bikin pertanyaan. Nah, bikin pertanyaan yang jawabannya kepada mereka. Untuk siapa? Kepada mereka. Kan jawabannya untuk mereka gitu. Pertanyaannya apa kira-kira sehingga jawabannya untuk mereka? Buku ini untuk siapa? Misalnya gitu. Untuk mereka. Iya. Berarti yang kita omongin apa tadi? Surga, Pak. Iya, berarti itulah pokoknya. Oh gitu ya. Oh enggak berpatokan sama domahnya ya. Gitu. Itulah pokoknya gitu. Nah, kalau dalam bahasa untuk itu indikasi keterangan atau indikasi predikat. Kepada dalam bahasa Indonesia juga ini keterangan. Karena nggak bisa muncul tiba-tiba untuk gitu. Tiba-tiba di awal kalimat kita mengatakan untuk. Harus ada dalam benak kita yang untuk itu apa gitu. Misalnya tadi buku untuk mereka, kan berarti buku pokoknya. Gitu. Tapi kalau di sini pokoknya adalah surga. Iya, kira-kira begitu. Allah telah berjanji kepada orang-orang mukmin. Sesungguhnya surga itu untuk mereka. Ya, bisa begitu jadinya. Atau begini caranya. Kalau kita mau menggunakan yang lain caranya misalnya kita ini bicara yang kita anggap pokok itu adalah mereka. Boleh itu. Mereka lalu dilengkapi dengan pemahaman yang lain. Coba Bu Mute, bi anna lahumul jannah, pemaknaannya diawali dengan kata mereka. Jangan diawali dengan untuk, jangan diawali dengan kepada. Mereka awalnya berarti mereka ya Pak ya? Ya coba. Ini tidak usah terlalu tergantung kepada yang sudah diketahui artinya ya pakai nalar gitu. Mereka titik-titik gitu. Mereka mendapatkan surga. Nah, begitu jadinya. Iya. Ya. Ibu-ibu yang lain ada pertanyaan dari berdasarkan hasil diskusi tadi? Oke, kalau tidak ada maka berikutnya nomor
pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir ini pilihannya justru yang tadi yang pertama ya, di pilihan yang pertama. Silakan Bu Mimi. Yaumul Qiyamah, pada hari kiamat, Allah membangkitkan semua manusia dari kuburan mereka. Nah, bagus ya. Itu udah cocok juga tadi ya. Allah membangkitkan ya, cocok makna Allah sebagai subjek itu didahulukan. Allah membangkitkan semua manusia dari kubur mereka. Nah, baik. Wa yaumal qiyamah. Tadi apa maknanya, Bu? Ada hari kiamat. Hari. Ada ide mengatakan pada itu kira-kira ada penandanya enggak? Biasanya gitu aja. Biasanya begitu aja mengartikan wa yauma. Gitu ya. Mengatakan pada itu ada itu enggak? Ada penandanya enggak? Memperkuat kok bisa. Apakah di situ ada kata khusus yang bermakna pada? Ya ada. Tidak ya. Berarti kan ada ini ya. Ibu-ibu yang lain ada yang ingat? Dari mana ada ungkapan pada begitu? Yauma itu pada hari itu. Dari mana ada ide pada gitu? Ada penanda nggak gitu? Penanda penguatnya gitu, seperti yang sudah pernah kita pelajari. Baik, coba ibu-ibu sekalian, ini kita bisa maju ke pelajaran 10 ya. Pelajaran berapa? 10. Di pelajaran 10 itu kita punya Tanmiyatul Mufrodat Yaum ad-Din. Al-Fatihah. Kok ke 10 sih 5 ya? Al-Fatihah itu 5, maaf. 5. Betul, pelajaran 5. Al-Qiyamah. Tanmiyatul Mufrodat yang nomor 2. Sudah? Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Oke ya. Di Tanmiyatul Mufrodat nomor 2 ada ungkapan yaum dan ada ungkapan al-yauma. Oke. Hari terlihat? ini. Sudah hari dan hari ini. Yaum, kalau yaum artinya hari. Nah, kalau al-yauma hari ini atau hari itu. Apa bedanya ketika kita berkata hari dengan hari ini? Hari kan secara umum. Hari ini tuh ada penegasan. Hari ini? Ada ketangan waktu. Hari ini ya. sekarang. Jelas waktunya jelas. Oke, bagus ya. Waktu gitu ya. Tadi kata Bu Susi keterangan waktu. Ya, keterangan waktu. Nah, coba ibu-ibu diingat-ingat gitu ya. Kalau kata yang berposisi sebagai subjek dalam bahasa Arab biasanya bunyi akhirnya bagaimana? Pak. Ya, bagus. Kalau sebagai predikat? Juga. Juga. Kan kita mengatakan SPBU. Subjek, predikat, bacaannya biasanya U. Kalau kembarannya un. Baik, lanjut berikutnya. Kalau sebagai objek, biasanya A sama I. Kalau sebagai keterangan, I. A juga, gitu kan? Itu dikatakan okba, gitu ya. SPBU, si kembar, okba, okbi. Objek keterangan biasanya A. Tetapi kadang-kadang objek keterangan bisa juga bacaannya I. Nah, di sini dia letak ilmunya ya, Bu Mimi, ibu-ibu yang lain. Di sini karena diungkapkan dengan yauma, berarti ini dia tidak bicara tentang hari sembarang hari.
yang kata Bu Siti Istiqanah tadi kalau hari ya umum gitu ya. Tapi ini bicara tentang hari khusus dalam kaitannya waktu tertentu. Karena itu kita kemudian mengatakan pada hari. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Berarti pada itu penjelas juga ya, Pak? Iya, penjelas dalam kata lain keterangan. Ya. Keterangan, lebih khusus lagi keterangan waktu bisa ya. Dalam konteks ini bahasa Indonesia. Izin Pak. Dikasih I ya, itu. silakan Bu Susi, bagaimana? Enggak, saya ini tadi Bapak terlalu cepat. Saya mohon diulangi Pak yang jembatan keledai si kembar itu. Oh iya, bentar. Baru SPBU tapi yang si kembarnya belum. Iya. S E B U si kembar Okba Okbi ya. iya itu. S ini untuk subjek, P ini untuk predikat, B ini bacaannya, atau kalau mau biasanya dibaca gitu. Bisa biasanya atau bacaannya. U gitu ya. Ini O-nya ini objek, K ini keterangan. Jadi cara membacanya objek atau keterangan biasanya A. Itu umum, tapi bisa juga alternatifnya objek keterangan biasanya I. Gitu ya. Lalu si kembar apa maksudnya? Maksudnya ini. Ke sini nih. Kalau U kembarannya Un gitu. Kalau A kembarannya An. Kalau I kembarannya In. Artinya subjek predikat biasanya bacanya Un di akhir ya. Objek keterangan biasanya baca An. Objek keterangan biasanya juga dibaca In. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian. Ini belum menuntaskan semua persoalan tentunya. Tapi paling tidak gitu ya. Paling tidak ini seperti halnya kita mengatakan bahwa bentuk 1AA itu sering membantu kita untuk menguatkan. Bentuk 2 ada ya, bentuk 3 sukun di tengah, bentuk 4 alif urutan kedua, bentuk 5 gitu. Alif urutan pertama yang berkembang menjadi hamzah urutan pertama itu sering membantu. Ya, ini bisa menjadi pengingat tadi di samping bahwa kita harus tetap berpegang pada 4 sehat, 5 istimewa. Kita paham arti, kita paham bentuk, kita paham jenis, kita paham posisi. Nah, ini posisi inilah yang dikuatkan. Ya, posisi pemahaman tentang posisi kata inilah yang dikuatkan dengan tadi SPBU, posisi subjek, posisi predikat, penandanya dari bunyi seperti itu, posisi objek, penandanya bunyi seperti tadi di akhir. Nah, begitu juga halnya dengan keterangan. Baik. Jika sudah, mudah-mudahan ini bisa teringat. Kita lanjutkan berikutnya, ibu-ibu sekalian.
dengan melihat pilihan yang kita tadi sudah buat. Oke, pilihan pertamanya cocok. Pilihan keduanya juga cocok. Pilihan ketiganya juga pas. Pilihan kelimanya juga pas. Termasuk yang tadi tidak ada pasangannya juga pas. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, berikutnya kata-kata yang kita miliki. Ini ada kata yu'ti. Ada kata yukhlifu, ada kata faddola, ada kata fadoil, dan ada kata yad'u. Kita baca sama-sama pilihannya dulu, ibu-ibu sekalian. Pertama, yu'ti. Kedua, yukhlifu. Ketiga, faddola. Keempat, fadoil. Yang kelima, yad'u. Mari kita lihat pertanyaannya. Kalimat sebelah kanan yang belum tuntas, yang belum lengkap. Nomor pertama, mari kita baca bersama-sama. Allahul insana ala katsirin min makhluqati. Yang kedua, al-Islam al-muslimina. Yang ketiga, al-qadiru zakat amwalihim. Yang keempat, al-mu'minu wa'adahu. Nah, sekarang kita punya 4 kalimat, kita punya 5 pilihan. Nah, yang akan kita beri kesempatan yang pertama ada Bu Hartati, yang tadi belum ambil bagian. Kemudian yang kedua adalah Bu Eti. Yang pertama, Bu Hartati ya kalimat nomor 1. Kemudian kalimat yang nomor 2 adalah Bu Eti. Sedangkan untuk kalimat ketiga dan kalimat keempat, nanti kita beri kesempatan Bu Eti yang akan memilih siapa yang akan melengkapi kalimat yang keempat. Bu Tati yang akan memilih teman kita yang akan melengkapi kalimat nomor 3. Nah, gitu. Jadi pertama Bu Tati memilih dulu, lalu berikutnya Bu Eti memilih juga. Berikutnya Bu Tati menunjuk, ya. Berikutnya Bu Eti yang menunjuk. Silakan Bu Tati dibuka. Dibuka, Bu. Mikrofonnya. Udah, Pak. Ya, silakan, Bu. Nomor 1 yang mana kira-kira yang sebelah kiri yang cocok? Titik Allahu al-insan ala kasirin. Ya dulu. Allahu yuhlifu. Allah adalah. Coba Ibu baca sebelah kiri pilihannya apa saja, Bu? Pilihannya yu'ti. Kemudian yuhlifu. Kemudian Faddola. Faddoil. Bacanya begitu ya, Bu? Faddoil. Yad'u. Ya, baik. Dari 5 pilihan kita yang ada, untuk nomor pertama yang paling cocok yang mana? Fadolillahu. Yuhlifullahu. Iya, baik. Yang pertama, menurut Bu Tati, yang paling cocok adalah yuhlifu. Oke, baik. Kita tandain ya, Bu. Kita lanjutkan berikutnya. Bu Eti, silakan dibuka mikrofonnya, Bu.
Bu Eti, belum terdengar suaranya Ibu. Bu Eti, apakah ada bersama dengan kita? Iya, kelihatannya kita mengalami kendala untuk bisa berdiskusi, belajar bersama Bu Eti. Maka silakan Bu Tati untuk nomor 2, siap Bu? Bu Tati untuk nomor 2 siapa Ibu? Al-Islam. Pilihannya maksudnya Pak ya? Bukan. Temannya siapa yang akan menjawab nomor 2? Allahu. Bu Tati Maksudnya bisa Bu Tati saya, tunjuk Bu Tati siapa Bu Tati? Oh, tunjuk teman kita gitu yang bisa jawab. Betul. Aduh. Bu apa ya? Temennya juga nggak ini saya. Coba Bu Muta deh. Saya. Ya, ya. Al-Islamu al-muslimina illa khair. Saya Yad'u, Pak. Yad'u. Baik. Oke. Terima kasih Bu Mute. Berikutnya nomor 3 siapa Bu Tati? Saya sih nggak hafal teman-temannya. Bu Karina ada nggak ya? Di partisipan dibuka Bu, di partisipan. Lihat ada nama-namanya. Iya, susah bukanya. Bu Mimi? Ya, silakan Bu Mimi nomor 3. Al-Qadir zakata amwalihi. Oh, pilih itu langsung Pak. Ya, silakan. Apa pilihannya? Yuti. Iya, baik. Nomor terakhir siapa Bu Tati? Bu Siti ini nggak bisa dihubungi tadi Pak ya? Bu Iskana, Bu Siti. Ada Istiqanah. Silakan Ya, Bu Siti Istiqanah nomor 4. Mukmin la yukhlifu wa'dah. Iya, berarti ini ada satu nomor yang diperbutkan oleh Bu Tati dan Bu Siti Istiqanah. Ya, keduanya sehati. Bu Tati untuk nomor 1 merasa bahwa yukhlifu lah yang paling cocok. Bu Siti Istiqanah juga merasa bahwa yukhlifu lah yang paling cocok untuk nomor 4. Untuk segera menyelesaikan, ini karena tidak mungkin ya, nggak mungkin ada ini yang poligami, nggak mungkin. Harus 1 ini, harus 1. Dan ada 2 yang nganggur itu. Ada 2 pilihan yang nganggur, ada faddola dan ada faddoil. Silakan, Bu Tati. Barangkali nomor 1? Kali ya Pak ya. Yang nomor 1 Pak. Apa makna kalimat nomor 1 jika dilengkapi dengan kata yukhlifu? Yukhlifu. Gak tahu saya Pak. Saya nggak buka-buka buku nih soalnya. Yukhlifu itu artinya yukhlifu.
Ayo kita lihat. Tuh. Apa pilihan yang paling cocok untuk nomor 1 ini, Bu Eti? Nomor 1, fadailu. Ya, bagaimana maknanya kalau nomor 1 ini diisi dengan fadailu? Ini juga bilang gempa sana. Allah mengutamakan manusia dari kebanyakan makhluknya yang lain. Ya, bagus. Yang berarti mengutamakan yang mana, Ibu? Fadailu. Ya. Dari mana Ibu menduga bahwa fadailu itu memiliki makna mekan? Fadailu keutamaan kali ya itu ya, Pak ya. Pertanyaan saya apa tadi, Ibu? Mekan. Ya. Dari mana diduga bahwa fadail itu memiliki makna mekan ketika Ibu mengatakan mengutamakan? Dari fi'il madi itu Pak ya, fadailu. Ya. Dari mana Ibu menduga fadail itu fi'il madin? Segera direspon aja ya, Bu. Kalau Ibu tidak punya landasan, hanya berucap, begitu sampaikan saja, Bu. Biar saya segera memberikan respon balik. Ya Pak, udah nggak tahu loh Pak. Nah, kalau begitu tolong Ibu kembali ke Tanmiyatul Mufrodat nomor 2. Kemana, Bu? Maksudnya nomor 2, al-islamu. Tolong dengarkan saya baik-baik ya, Bu. Tolong kembali ke Tanmiyatul Mufrodat nomor 2. Tanmiyatul mana ya? Fado yang ini ya Pak ya. Yang fadilah. Ya, betul. Jadi, tolong ya, itu ya, tolong minta ya ke apa ya? Minta apa ya saya mintanya? Apa kesabaran, apa ketekunan, apa perhatian gitu. Tapi intinya ini dibaca baik-baik supaya bisa melekat lah gitu. Apa kira-kira Ibu, insya Allah Ibu tahulah apa yang dibutuhkan supaya setelah Ibu membaca nomor 2 ini akan lekat di dalam ingatnya Ibu. Ya, silakan Ibu dibaca. Apa dengan kesabaran, apa dengan kesungguhan, apa dengan keikhlasan, atau apalah yang Ibu rasa bisa membantu Ibu untuk mengingatnya. Silakan. Di sini tamrinat nomor 2, fadail, keutamaan. Ya, Ibu, tolong dibaca seluruh materi Tanmiyatul Mufrodat nomor 2. Pelan-pelan, sungguh-sungguh, teliti, sehingga Ibu akan mengingat terus isi dari materi Tanmiyatul Mufrodat nomor 2. Silakan Ibu.
Bukanya cuma bisa. Tapi itu kan dunia. Silakan Bu. Maksudnya dibaca gimana? Baca satu-satu bagaimana ya? Saya tidak tahu ya. Intinya Ibu setelah membacanya itu memahami dan mengingat gitu. Bagaimana supaya Ibu bisa begitu? Apa dibaca satu-satu, apa dibaca pelan-pelan, atau gimana ibunya? Saya tidak bisa memutuskan, tapi targetnya adalah setelah membacanya, nomor 2 ini Ibu mengingatnya gitu. Silahkan. Baik. Setelah Ibu membaca materi di Tanmiyatul Mufrodat nomor 2, apakah yang Ibu pahami tentang kata fadhail sama dengan yang dijelaskan di Tanmiyatul Mufrodat nomor 2 tersebut? Kalau di sini Pak, fadhail artinya keutamaan. Jadi apa? Apakah Keutamaan. sama antara yang Ibu pahami dengan yang ada pada buku kita? Kalau di sini fadhail artinya keutamaan. Jadi apakah sama yang Ibu ingat dengan yang ada di buku kita? Beda. Kalau Beda. tadi saya mengutamakan. Kalau Ibu membaca dan memahami Tanmiyatul Mufrodat nomor 2 tersebut, mana kata, apa kata yang bermakna mengutamakan? Ada kalau setelah saya baca fadhail itu keutamaan. Iya Ibu. Pertanyaannya adalah apa kata yang bermakna mengutamakan berdasarkan Tanmiyatul Mufrodat nomor 2? Fadhail ini dari nomor 1, jawaban nomor 1. Ibu perhatikan tidak pertanyaan saya? Ya fadhail keutamaan Pak di sini. Iya. Ibu perhatikan sekali lagi pertanyaan saya ya. Apa kata yang bermakna mengutamakan? Fadhail. Tolong dibaca lagi Bu ya, Tanmiyatul Mufrodat nomor 2. Kelihatannya Ibu belum sampai pada pemahaman tadi. Mana yang berarti keutamaan, mana yang berarti mengutamakan. Padahal itu di materi Tanmiyatul Mufrodat nomor 2 ada itu dijelaskan. Tolong dibaca sekali lagi ya Bu. Fadhail. Mudah-mudahan mulai saat ini Ibu bisa membedakan antara kata yang bermakna keutamaan dengan kata yang bermakna mengutamakan. Tadi Ibu mengatakan di awal tadi mengatakan bahwa fadhail itu berarti mengutamakan. Sehingga kalau diterjemahkan itu dari segi terjemahan bagus. Allah mengutamakan. Tapi ternyata setelah dipelajari lagi materinya, kita menemukan bahwa kata yang bermakna mengutamakan adalah kata apa? Fadhail yufadilu. Fadola. Bisa lebih teliti lagi gitu Bu bacanya gitu. Biar ini juga jadi ilmu buat semua yang lain. Apa kata yang bermakna mengutamakan?
Fadola yufadilu. Nah, jika demikian, maka pilihan yang cocok untuk nomor 1 adalah urutan apa di sebelah kiri yang paling cocok untuk melengkapi nomor 1 jika demikian? Baik, kelihatannya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Bu Eti. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Apa ungkapan yang paling cocok untuk melengkapi nomor 1? Fadola. Urutan yang keberapa? Fadola yang ketiga, Ya. Pak. Urutan yang ketiga. Ya, tolong ini Bu Hartati perhatikan ya. Untuk nomor 1 yang paling cocok adalah pilihan yang urutan ketiga. Bukan kedua seperti yang Ibu sempat duga di awal. Ini juga kalau Bu Eti masih mendengarkan juga bukan urutan yang keempat seperti yang sempat diduga. Tapi yang paling cocok adalah yang urutan ketiga, pilihan yang ketiga, yaitu faddola. Nah, coba sekarang ibu-ibu yang lain, ya tolong Bu Hartati perhatikan ya. Faddola, kalau digabungkan dengan nomor 1, maka kalimatnya akan menjadi apa, ibu sekalian? Insana ala kasirin min makhluqatihi. Ya. Apa kira-kira makna lengkap kalimat tersebut setelah digabungkan dengan kata faddola? Keutamaan Allah. Allah mengutamakan manusia. Bu Tati masih juga belum turn on ya. Kalau faddola itu bukan keutamaan, Bu Tati, tapi mengutamakan. Ya, ini bertukar-tukar nih itunya. Karena itu tolong di buku 2-nya ya. Bu Tati ada bukunya di Tanmiyatul Mufradat nomor 2, Ibu? Ada. Jadi apa maknanya ibu-ibu sekalian? Allah mengutamakan manusia. Allah mengutamakan manusia Di atas sebagian banyak makhluk-makhluknya. Sebagian banyak makhluk-makhluknya. Ya, di atas bagian banyak dari makhluk-makhluknya. Oke, bagus ya. Terima kasih untuk semua yang berpartisipasi sampai kita menemukan jawaban yang paling cocok untuk nomor 1. Nomor 2, silahkan. Nomor 2 tadi. Al-Islamu yad'u al-muslimina illal khair. Iya, apa maknanya? Islam mengajak orang-orang muslim kepada kebaikan. Iya, bagus. Diperhatikan ya, Bu Tati, apa yang Bu Mute tadi sudah sampaikan. Nomor 3, silakan Bu Mimi ya. Apa masih bersama kita, Bu Mimi? Dibuka dulu mikrofonnya. Al-Qadir yu'ti zakata amwalihi. Ya, baik. Apa maknanya, Ibu? Yang Maha Kuasa memberikan zakat hartanya. Saya juga ngerti maksudnya. Iya, bagus. Bu Mimi juga belum mengerti. Bagian mana yang belum dimengerti, Bu? Saya ngertinya Yuti memberikan zakat hartanya. Tapi kok yang Maha Kuasa, saya jadi bingung jadi itu. Yang mahanya dari mana, Ibu? Yang mahanya? Al-Qadir kan bukan yang Maha Kuasa, Pak. Yang mahanya dari mana? Ya, karena Al-Qadir. Yang mahanya dari mana? Ya, tapi kalau Al-Qadir itu yang Maha Kuasa itu karena Al-Qadir ini maksud saya Allah gitu, yang maha. Ya,
Itu kalau kita bicara, kalau konteksnya Allah. Ini kalau bayar zakat, apa Allah bayar zakat? Ya makanya saya bingung. Oh, jadi bukan Allah maksudnya ya, apa dari sini ya. Jadi saya pikir Artinya, Allah itu apa namanya? Itulah dampak buruknya kita kalau memahami arti kata itu hafal mati, gitu jadinya. Tadi saya berpikiran gini Pak, mungkin yu'ti itu ada kata lain selain daripada memberikan dan mendatangkan gitu. Apa ada kata lain daripada yu'ti itu gitu? Tapi Ibu menduga bahwa ini kita sedang bicara tentang Allah nomor 3. Iya tadinya. Ya. Terus kalau bicara tentang zakat? Ya maksudnya menyuruh gitu Pak, menyuruh. Oke baik, cobalah kita lihat ya. Kalau Ibu baca amwalihi itu berapa kata kira-kira? 2. Yang pertama? Amwat, harta. Terus hi-nya? Li-nya baginya, untuknya. Nya-nya siapa? Nya-nya itu Allah ya? Jadi Allah punya zakat harta gitu. Iya, makanya saya pikir. Jadi saya juga tadi bingung artinya nih Pak sebetulnya. Jadi itu kurang gitu ya. Ya, yang saya sebut tadi kita karena, nah kalaupun nanti Ibu, ini kunci pertama, ya ini serupa tapi tak sama ya, serupa tapi tak sama. Nanti Ibu silahkan itu periksa ya, periksa apa yang sudah dipelajari. Untuk sifat Allah, apakah seperti ini? Qadir. Menentukan sebenarnya kalau Allah itu. Coba ya, Bu, ya perhatikan nanti ya untuk biar lebih teliti nanti. Yang sifat Allah itu, apakah ini Al-Qadir ataukah yang di nomor 3 Al-Qadir? Ibu lihat layar yang, coba lihat layar Ibu. Hah? Coba lihat layar. Al-Qadiri. Ibu bisa menemukan perbedaan yang Al-Qadir dengan Al-Qadir. Ibu bisa melihat perbedaan antara Al-Qadir dengan Al-Qadir? Iya. Nah, jadi nanti untuk meyakinkan yang mana untuk Allah itu, nah nanti dilihat ya, apakah Al-Qadir, dalnya yang panjang, ataukah Al-Qadir, qafnya yang panjang. Allah Al-Qadir. Al-Qadir gitu berarti ya. Ada nggak Ibu punya hafal itu? Wa huwa ala kulli syai'in gimana? Syai'in qadir. Syai'in qadir ya. Gimana Bu Mimi? Ada nggak Ibu ingat? Misalnya wallahu ala kulli syai'in qadir apa qadir? Qadir. Nah, begitu. Ya lupa tuh Pak. Jadi ini nggak pakai yang maha kuasa, jadi ya nggak pakai maha gitu ya, mahanya dihilangkan coba. Bagaimana jadinya Bu? Ini Ibu tadi mahanya aja yang dihilangkan Bu. Yang kuasa memberikan zakat harta untuknya gitu ya. Nggak usah zakat untuk ya, bahasa kita zakat harta, nggak usah zakat untuk harta enggak, atau zakat harta untuk enggak. Zakat. Saya merasa kelemahannya adalah ya, nih Ibu, bahwa amwal ini tadi memotongnya bukan di amwa, kemudian lihi, bukan. Jadi amwal, lihat lagi ya pelajaran kita di pelajaran yang ke-12 ya, pelajaran 12 coba dilihat ya. Di pelajaran bukan pelajaran 12 ya, pelajaran 10 nih baru nih. Alamatul muttaqin coba. Ya, untuk menguatkan apa yang pernah kita pelajari. Sudah Ibu, pelajaran 10?
Sudah sampai di pelajaran 10? Udah. Ibu melangkah ke Tanmiyatul Mufrodat nomor 5. Mohon Ibu, Tanmiyatul Mufrodat nomor 5. Mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, coba lihat di situ ada kata yang berarti harta, benda, atau uang. Coba lihat bahasa Arabnya apa? Mala. Jamaknya amwal. Ah, begitu. Jadi zakat mal itu jamaknya amwal. Amwal itu artinya harta. Jadi bukan lihi, ya, bukan artinya untuknya, tapi zakat hartanya. Oh, zakat hartanya. Kalau Al-Qadir ini bukan ke Allah, berarti kepada siapa ini? Bagi yang mampu gitu, Ustaz, Pak ya. Nah, begitu tuh. Maka nih mengingat itu memang berat ya. Pak Guru aja lupa dia. Udah Ustadz aja dari hari ini. Coba bagaimana jadinya Bu Mimi? Bagi yang mampu. Orang jangan pakai bagi ya. Orang yang mampu memberikan zakat hartanya. Iya, oke, bagus. Berikutnya yang terakhir, silakan Bu Siti Istiqanah nomor 4. Al-mu'minun la yukhlifu wa'dah. Coba dibaca sekali lagi, Bu. Lebih. Al-mu'minu. Ya. Al-mu'minu la yukhlifu wa'dah. Iya, baik. Wa'dah. Maknanya? Orang mukmin tidak menyalahi janji. Iya. Apa yang lebih cocok untuk janji? Mengingkari janji. Iya. Janji siapa? Janji kepada Allah. Bukan janjinya. Bertanya. Janji siapa? Karena wa'dahu ini ada dua kata itu. Iya, wa'dahu janjinya. Ya, janji siapa? Janji dia. Wa'dahu. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Apa yang tadi sudah kita pilih. Nomor 1 akhirnya ke faddola. Oke, cocok. Kemudian al-Islam, yad'u, cocok. Yang ketiga, al-Qadir, yu'ti. Oke. Kemudian al-Mu'min, la yukhlif. Oke. Baik. Itu dia, ibu-ibu sekalian, hasil dari diskusi kita dan pembahasan terkait dengan. Nah, satu lagi tadi yang terlupa, artinya kita tidak dalami lagi, ibu-ibu sekalian. Itu tadi faddola apa maknanya? Mengutamakan. Allah mengutamakan. Itu tadi pertanyaannya yang belum kita bahas. Apa penciri penanda bahwa kata faddola memiliki makna mekan? Tasdid. Iya, bagus. Jadi itu ya jawabannya. Jadi faddola itu bisa, tasdid itu mengindikasikan mekan. Seperti hamzah di fi'il madin. Itu ya, sehingga pada pelajaran kita yang sebelumnya ya, ibu-ibu sekalian, pada pelajaran kita yang sebelumnya kita pernah mempelajari ada kata anzala dengan kata nazzala. Ya, kata anzala dengan kata nazzala. Anzala yang artinya menurunkan itu mempunyai arti yang sama dengan nazzala. Di pelajaran keberapa Pak Guru? Ini biar Bu Mimi ingat ya. Pelajaran keberapa itu kita bahas Pak Guru? Di pelajaran 10. Yang hujan itu loh Pak gambarnya. Oh, pelajaran 10 itu di Tanmiyatul Mufrodat nomor 6. Awalnya dijelaskan di sana bahwa nazala artinya turun.
lalu berkembang menjadi anzala, artinya menurunkan. Apa penanda berarti mekannya di sini? Hamzah. Lalu berkembang lagi ilmunya. Anzala semakna dengan nazala. Nah, disitulah dia cerita kita. Kalau anzala makna mekan itu dicirikan dengan hamzah, lalu nazala dicirikan dengan apa? Itu yang tadi Bu Sri Lestari, alhamdulillah ingat, yaitu ada tasdidnya. Sehingga kalau ini teringat, tentu Bu Eti bisa lebih cepat memahami arah dari pelajaran kita. Baik, Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah tuntas ya untuk mengkaji 2 latihan yang ada pada awal dari latihan yang ada pada pelajaran 17 ini. Untuk materi selanjutnya, insya Allah, mudah-mudahan Allah memperkenankan kita untuk bertemu lagi, melanjutkan dengan latihan-latihan yang lain. Ya. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf untuk segala kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Jadi tetap target kami menemani ibu bapak sekalian adalah ibu-ibu untuk memberikan nilai tambah dari sekedar menjadi pendengar. Nah, kalau di kelas-kelas yang lain, ibu-ibu bisa menikmati jam-jam belajarnya dengan mendengarkan ustadz dan teman-teman, tetapi di kita memang tujuannya adalah supaya ada peningkatan, semua harus aktif, dan kita berharap kemajuan itu menjadi milik kita bersama, bukan hanya peserta tertentu. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu sekalian. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Guru. Ya.